Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga anak-anak Ustaz kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, tentunya berpegangan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu akidah. Akidah, lihat di bab 4. Beradab Islami dalam pergaulan. Ini insya Allah sering anak-anak Ustaz praktekkan di rumah ataupun di sekolah. Kita lanjutkan ke pembelajaran satunya, halaman 45, adab dalam membaca Al-Quran. Anak-anak Ustaz kan setiap hari ini baca Al-Quran, hafalan dan murojaah. Nah, di sini ada adab-adab dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah yang merupakan kitab suci umat Islam. Siapa saja dari kaum muslimin yang membacanya, maka akan termasuk ke dalam ibadah. Itu berarti pembacanya mendapatkan pahala. Nah, anak-anak Ustaz yang membaca Al-Quran setiap hari, hafalan dan murojaah, insya Allah itu merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala. Nah, agar termasuk ibadah, agar termasuk dicintai, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, di sini ada adab-adab yang harus anak-anak Ustaz pelajari di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah ini sudah anak-anak Ustaz praktekkan di rumah dan di sekolah. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah sebaiknya badan, pakaian, dan tempatnya suci. Pakaiannya bersih, ya seperti di sekolah, di rumah, tempatnya dan badannya suci. Poin yang kedua, memilih tempat dan waktu yang tepat. Memilih tempat, kan tempatnya tidak mungkin juga kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang jorok dan sebagainya. Kemudian waktunya juga demikian. Nanti di saat belajar tematik, di saat belajar akidah, di saat belajar Kurdis dan sebagainya, nanti anak-anak Ustaz baca Al-Quran pula kan. Kenapa baca Al-Quran? Iya tak, sudah kebiasaan itu. Ini ada tempat dan waktunya. Kalau lagi belajar, fokus ke dalam pembelajaran. Insya Allah waktu untuk belajar Al-Quran juga ada. Lanjut ke nomor 3. Mulailah membaca Al-Quran itu dengan ta'awudz dan lanjutkan dengan bacaan basmalah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari 114 surat di Al-Quran, semuanya dimulai dengan bacaan ta'awudz dan basmalah, kecuali ada satu surat, yaitu surat At-Taubah. Nomor 4. Bacalah Al-Quran tersebut dengan tartil. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4. Insya Allah anak-anak Ustaz semuanya sudah hafal. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, mungkin kalau seandainya ada di antara anak-anak Ustaz yang masih membaca Al-Quran dengan buru-buru, insya Allah buat kedepannya bacalah Al-Quran tersebut dengan perlahan-lahan, dengan tartil. Kemudian yang kelima, memperbagus suara di saat membaca Al-Quran. Insya Allah suara anak Ustaz semuanya sudah bagus-bagus di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah. Kita lanjutkan ke nomor 6. Tekun membaca Al-Quran. Insya Allah ini sudah dipraktekkan oleh anak Ustaz. Kan setiap hari anak Ustaz menghafal
membaca dan murojaah Al-Quran di rumah. Biasanya kalau di sekolah juga. Kemudian yang ketujuh, berhenti membaca bila sudah ngantuk. Nah, ini jangan dijadikan alasan untuk tidak mau membaca Al-Quran. Nanti disuruh sama uminya untuk baca Al-Quran, kata Ustadz Mi, kita itu jangan baca Al-Quran bila sudah ngantuk. Jangan dijadikan ini alasan. Masa disuruh hafal mengantuk, disuruh baca ngantuk, disuruh hafal ngantuk, terus kapan bacanya, gitu kan? Insya Allah ini tidak ada di 4 zaid. 4 zaid semuanya insya Allah selalu membaca murojaah dan menghafal Al-Quran, insya Allah. Lanjut ke pelajaran 2, adab dalam berdoa. Lihat di halaman 48. Doa merupakan ibadah. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, yakni doa adalah ibadah. Agar maksud dan tujuan kita berdoa terlaksana, maka penuhilah adab-adab yang ada di halaman 48. Adab yang pertama yaitu memuji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah sebelum berdoa. Adab yang kedua, mengakui dosa-dosa dan merendahkan diri, khusyuk, penuh harapan, dan rasa takut kepada Allah Ta'ala saat berdoa. Adab berdoa yang ketiga adalah usahakan berwudu sebelum berdoa, kemudian menghadap ke arah kiblat dan mengangkat kedua tangan sebelum berdoa. Adab yang keempat adalah sangat berharap doanya dikabulkan oleh Allah. Berharap agar doanya dikabulkan oleh Allah. Adab yang kelima, jangan berdoa yang buruk. Insya Allah ini tidak ada di kelas 4 zaid. Jangan sampai berdoa yang buruk, seperti mudah-mudahan si fulan itu sakit, mudah-mudahan si fulan itu tabrakan, mudah-mudahan si fulan itu ini itu dan sebagainya. Pokoknya doa-doa yang buruk-buruk itu tidak boleh. Usahakan berdoa yang baik-baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita percepat. Poin yang nomor 6, merendahkan suara saat berdoa. Poin yang nomor 7, berkonsentrasi saat berdoa. Kita lanjutkan ke pelajaran 3. Lihat di halaman 49, yaitu adab menjenguk orang sakit. Keadaan orang sakit kan tidak normal. Oleh karena itu, dibutuhkan perlakuan yang baik sesuai dengan adab-adab yang ada di halaman 50. Adab yang pertama adalah hendaknya tidak lama di dalam berkunjung atau mencari waktu. Nah, di saat anak ustaz mau menjenguk teman yang sakit, jangan berlama-lama. Jangan sampai seharian pula, jangan sampai sekian jam. Kan orang sakit itu dia juga mau istirahat. Orang sakit itu dia juga mau minum obat, ini, itu, dan sebagainya. Jadi menjenguk orang sakit itu jangan berlama-lama. Kemudian yang kedua, hiburlah orang yang sakit. Nah, hibur di sini jangan macam-macam gitu kan. Hibur di sini ya mungkin berikan dia semangat, doakan dan sebagainya. Jangan hibur-hibur dengan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Kita tanyakan bagaimana keadaannya. Maksudnya, apakah keadaannya sudah mulai membaik? Apakah sudah ada perubahan dari yang hari kemarin? Dan masih banyak contoh lain. Kemudian yang keempat adalah mendoakan semoga cepat sembuh.
Kita doakan teman kita yang sakit itu. Semoga antum cepat sembuh. Jangan doakan yang buruk-buruk. Insya Allah doa yang buruk-buruk itu tidak ada di kelas 4 Zaid bin Sabit. Poin yang kelima, mengusap si sakit dengan tangan kanan dan berdoa. Hilangkanlah kesengsaraan atau penyakitnya ya Rabb. Sembuhkanlah, Engkau Maha Penyembuh. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Itu hadis riwayat dari muttafaq alaih. Di sini kan dikatakan mengusap si sakit dengan tangan kanan. Usap si sakit dengan tangan kanan dan berdoa. Kemudian poin yang nomor 6, mengingatkan si sakit untuk bersabar atas takdir Allah. Agar teman kita yang sakit itu selalu bersabar dan semangat. Poin yang nomor 7-nya, hendaknya menalkinkan kalimat syahadat bila ajalnya akan tiba. Memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Nah, ini hendaknya menalkinkan kalimat syahadat bila ajalnya akan tiba. Ingat ya, bila ajalnya akan tiba. Jangan sampai nanti ada teman yang sakit cuma batuk doang, cuma sakit karena memar, sakit karena luka jatuh, sakit karena ya sakit-sakit ringan gitu kan. Terus anak-anak usah talkinkan kalimat syahadat. Jangan, nanti dia ngamuk, nanti dia marah gitu kan. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya anak Ustadz akan ulangan harian. Tetap semangat belajar hafalan dan murojaah di rumahnya. Semoga anak Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Bisa sudahi dengan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.